Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut kita masuk ke tutorial ke-12 ya. Ini sudah masuk ke hukum termodinamika kedua dan ketiga. Nah, pada pertemuan 11 kemarin kita lebih banyak membahas tentang hukum termodinamika ke-1. Oke, kita lihat terlebih dahulu kira-kira apa saja yang menjadi capaian pembelajaran pada pertemuan ke-12 ini. Yang pertama, ini capaian pembelajarannya adalah ketepatan menjelaskan konsep entropi. Jadi ada entropi dan kaitannya terhadap fase materi. Jadi entropi ini adalah derajat ketidakteraturan. Jadi nanti kita akan bahas banyak tentang entropi ini seperti apa. Nah, yang kedua, ketepatan dalam memprediksi dan menghitung nilai entropi. Jadi lebih banyak entropi. Entropi itu lebih ke arah delta S. Jadi nanti kita akan banyak membahas tentang delta H, yaitu entalpi. Dan yang kedua adalah delta S, yaitu entropi. Seperti ini. Ya, di sini capaiannya lebih banyak ke entropinya. Nanti kalau entalpinya ya teman-teman tinggal menggunakan entalpi standar di tabel ataupun ada nanti insya Allah diketahui. Jadi intinya adalah perubahan-perubahan itu selalu dari final atau akhir dikurangi awal. Jadi delta H akhir dikurangi delta H awal atau delta H produk dikurangi delta H reaktan dan seterusnya. Nanti kita lihatlah seperti apa. Nah, yang ketiga, ketepatan dalam mengaitkan hubungan entropi. Nah, ini ada entropi, energi bebas Gibbs, dan kerja. Dan menerapkan pada persamaan matematika. Jadi ini nanti kalian akan melihat ada rumus seperti ini. Delta G sama dengan delta H min T delta S. Nah, ini akan kita bahas banyak di sini. Nah, selanjutnya yang keempat, ketepatan dalam menjelaskan arah reaksi berdasarkan nilai energi bebas dan kesetimbangan. Jadi di sini kita bisa memprediksi kira-kira reaksi itu reversibel. Reversibel itu satu arah. Kalau ke kanan aja, atau kalau ke kiri aja gitu. Nah, ada lagi namanya irreversible. Atau dia setimbang. Atau bisa juga disebut sebagai reaksinya ya laju ke kanan ataupun laju ke kirinya sama. Ini juga nanti kita bahas, dilihat dari nilai delta G biasanya. Makanya di sini nilai energi bebas. Seperti itu. Oke. Ini contoh hukum termodinamika, atau bukan contoh ya, lebih tepatnya adalah beberapa pengertian-pengertian ya, ringkasan-ringkasan tentang hukum termodinamika kedua. Yang pertama ya, jelas ini memberikan batasan-batasan tentang arah yang dijalani suatu proses. Maksudnya arah itu kemana? Yaitu tadi, reaksinya adalah reversibel atau irreversibel. Jadi kita mempelajari awalnya ada delta H, terus delta S, terus sebelumnya ada delta U. Ini semuanya sebenarnya untuk memprediksi atau nanti digunakan ke dalam rumus delta H ini. Yang mana dari delta H kita bisa memprediksi kira-kira arah reaksinya itu kemana? Ke kanan, atau ke arah produk, atau ke kiri, atau ke arah reaktan. Atau bahkan malahan reaksinya adalah setimbang. Jadi terjadi kesetimbangan di sini, yang disebut sebagai reaksi irreversibel ini. Gitu. Nah, ini ada konsekuensinya. Akibat dari hukum termodinamika kedua ialah perkembangan dari suatu sifat fisik. Ini saya lucu ya. Fisik alam yang disebut sebagai entropi. Entropi. Perubahan entropi menentukan arah yang dijalani suatu proses. Jadi yang paling penting sebenarnya ke arah entropi ini. Karena entropi ini adalah derajat ketidakteraturan. Di mana nanti kita lihat bahwa kondisi di alam itu lebih ke arah menuju ketidakteratur. Nanti di hukum termodinamika ketiga kita akan bahas. Nah, setiap proses spontan dalam suatu sistem yang terisolasi akan meningkat
entropinya. Jadi yang namanya spontan ataupun dia reaksi reversibel itu pasti entropinya meningkat, yang mana entropi ini menunjukkan bahwa semakin tidak teratur ini menunjukkan bahwa dia akan semakin reversibel. Semakin spontan. Ya. Kenapa? Coba deh lihat kamar kalian. Kalian lebih gampang membereskan atau lebih gampang mengacak-acak? Lebih gampang menghancurkan apa lebih gampang membentuk? Nah, seperti itu. Itu memang sunatullahnya di alam adalah yang spontan atau yang lebih gampang yang dapat terjadi dengan mudah itu adalah menuju ketidakteraturan. Sehingga ya wajar aja kalau misalnya kamar kalian ataupun ya di alam ini kita lebih mudah menghancurkan, lebih mudah untuk apa ya istilahnya tadi mengacak-acak lah dibandingkan membersihkan ataupun membentuk. Seperti itu. Tapi jangan dijadikan alasan juga ya, ini karena sunatullah jadi kamar gua berantakan. Nah, nggak gitu juga ya. Nah, ini jadi hukum termodinamika ketiga ini menunjukkan bahwa entropi kristal murni pada suhu nol absolut adalah nol. Nah, kristal murni dong pada nol absolut. Nol absolut itu berapa? Nol absolut itu adalah nih, teman-teman. 0 Kelvin. Berarti berapa? Minus 273 derajat Celcius. Bisa kalian bayangkan kan? Minus 273. 0 derajat Celcius aja kita sudah kedinginan gitu kan. Apalagi minus 273 yang mana ya dalam tanda kutip mereka atau benda-benda ini semua dalam kondisi beku, dalam kondisi padat. Kalau kita tahu kondisi padat ini adalah sangat molekulnya ini bisa dibilang ya diam atau ya bisa diatur gitu. Beda kalau misalnya cair ataupun gas yang mana dia lebih tidak teratur, lebih bebas bergerak. Seperti itu. Nah, makanya di sini kan dibilang tidak terjadi pergerakan atom, jelas. Semuanya pada dingin, pada beku gitu kan. Tidak ada kekacauan termal. Ya karena ya diem semua gitu kan. Nah, struktur kristalin dianggap sempurna di sini. Jadi semua bentuknya adalah kristal. Ya gitu. Nah, ini beberapa rumus yang akan nanti digunakan ya, mulai dari SK log W di mana W-nya adalah jumlah mikrostat, ini nanti tetapan Boltzmann, terus ini juga kita gunakan untuk mengukur kalor ya, mengukur kira-kira berapa perubahan entropi saat kalornya sekian, suhunya sekian, dan seterusnya. Dan ini beberapa turunan reaksi, rumus-rumus lainnya. Oke, kita coba ke soal yang pertama ya. Nah, di soal yang pertama ini kita diminta untuk apa ini? Tulis persamaan reaksi pembentukan. Nah, reaksi pembentukan itu di sini sudah dituliskan adalah delta HF 0 atau dia ada derajat gitu ya. Jadi delta HF derajat F itu bahasa Inggris artinya fusion atau dalam bahasa Indonesia kita bisa tuliskan pembentukan, penggabungan seperti itu. Maka kalau ada soal seperti ini, kalian tinggal melihat saja karena ada tanda nolnya ini. Yang tanda nol ini menunjukkan bahwa dia adalah proses yang berlangsung pada keadaan standar. Maksudnya proses yang berlangsung pada keadaan standar itu gimana? Dia biasanya molnya itu 1 mol. Standarnya kan 1 mol. Jadi nggak 2 mol ataupun 3 mol. Dan dia dalam kondisi 1 atmosfer 25 derajat Celcius. Biasanya ini, room temperature. Kayak gitu. Biasanya kalau beda kan ya, STP sama ATP nantinya. Kayak gitu. Standar temperature pressure. Ada yang ambient temperature pressure. Kalau ambient, biasanya ininya yang berbeda nih. Ininya disesuaikan dengan kondisi ambiennya. Nah, oke, kita langsung saja menghitung ya, atau ya tinggal kita coba dulu aja. Kan ini pembentukan dari CH3OH. CH3OH itu, namanya pembentukan. Ini harus harus dijelaskan terlebih dahulu.
Namanya pembentukan, berarti gampang gini. Ini ada unsur, ditambah unsur, menghasilkan suatu senyawa. Atau ya zat lah, atau seperti apalah, seperti itu. Jadi namanya digabung ya berarti jadi satu dari unsur-unsurnya. Kayak gitu. Nah, delta HF0 ini adalah perubahan kalor yang dihasilkan. Jadi ini. Namanya delta pasti ini artinya perubahan. Jadi perubahan kalor yang dihasilkan ketika 1 mol. Nah, ini balik lagi nih, 1 mol. 1 mol apa? Ini senyawa ataupun zat yang dibentuk dari unsur-unsurnya. Itu biasanya pada tekanan ya, tetap pokoknya pada kondisi ini, pada tekanan 1 atmosfer. Tambahin deh, pada tekanan 1 atmosfer. Nah, kita coba ya. Contoh yang pertama ini yang A. Kita punya yang ditanyakan adalah CH3OH. Oh, kalau CH3OH ini berapa sama apa ya, gitu kan? Nah, di sini ada berapa unsur? Ada karbon, oksigen, hidrogen. Maka kalian akan menemukan ada di sini karbon, bentuknya solid ya kalau karbon. Terus hidrogen, H2 gitu. Biasanya gas. Terus oksigen, O2, gas juga. Terbentuk menjadi apa? CH3OH. C-nya 1, oke, H-nya 4. Berarti sini 2 ya. O-nya di sini setengah. Karena O-nya cuma 1. Seperti itu. Jadi patokannya kita adalah sini 1 mol. Nggak boleh di sini 2 ataupun 3. Kenapa? Karena delta H pembentukan adalah perubahan kalor yang dihasilkan ketika 1 mol. Ya. Ketika 1 mol. Seperti itu. Nah, dari situ, ini yang ditanyakan persamaan reaksinya saja. Ya udah, persamaan reaksi berarti cuma cukup sampai sini. Tapi kalau misalnya nanti ditanyakan berapa nilai delta H-nya, nah, termasuk nilai delta H. Oh, termasuk nilai delta H. Berarti di sini tinggal kita hitung, kita cari dulu delta H dari masing-masingnya. Ini harus kita lihat pada tabel. Seperti itu. Atau bisa juga kita langsung ya pokoknya ini tinggal lihat dari tabel aja. Nilai delta H F0 itu kita bisa lihat dari tabel delta H F standar. Seperti itu. Saya juga nggak hafal, jadi insya Allah pasti ini akan diberikan. Berapa sih nilai delta HF-nya, apa, dan seterusnya. CaO ada 2 unsur, sama ya. Tinggal Ca plus O2, nanti jadinya apa, terus CS. Nah, ini misal Ca plus O2 ya. Ca solid plus O2-nya setengah ya. Gas menjadi CaO. Ingat, pokoknya di sini harus 1 mol. Karena apa? Karena delta HF standar. CS2 juga sama. Ini ada karbon, solid, terus ada ditambahin kalian berarti sulfur. Sulfur juga solid. Solid, maaf. Solid. Sulfurnya ada 2, ya berarti di sini jadi CS2. Seperti itu. Jadi nanti bisa kalian lihat nilai delta HF-nya nanti dari tabel. Seperti itu ya. Ini untuk soal yang nomor 1 seperti itu saja. Jadi mudah insya Allah. Begitu ya. Oke. Nanti kalau ada yang ditanyakan kita diskusi di grup. Next, soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah ada tetrafosfor dekoksida bereaksi karena dengan
bereaksi keras. Bereaksi keras dengan air untuk membentuk asam fosfat. Salah satu bahan kimia industri top 10 in the world. Berarti P4O10 tetra ya. Tetra itu 4, fosfor P, deka oksida. Berarti O-nya ada 10 deka. Bereaksi dengan air H2O. Jadi apa? Asam fosfat nih ya. Asam fosfat itu H3PO4. Nah, ini hitung nilai delta H0 reaksi dari nilai delta HF masing-masing dalam lampiran tabel entalpi pembentukan standar. Ya berarti ini tinggal kita lihat saja di tabel gitu. Nah, ini tabel itu berapa ya? Ntar, kita cari. Enggak nemu juga. Jadi gini, sama seperti yang nomor 1 tadi, kalau misalnya kita ditanyakan seperti itu, kita tinggal lihat di lampiran tabel. Kalau di ujian sepertinya lampiran tabel ataupun nilai delta HF masing-masing pasti diketahui. Nah, caranya apa? Namanya delta H0 reaksi, maka kita akan tahu dia adalah jumlah. Nah, ini sama dengan ya, jumlah dari delta H0 produk dikurangin jumlah dari delta H0 reaktan. Termasuk yang tadi juga. Nah, sebelum kita ke sini, kita harus pastikan, jadi langkah pertama itu adalah pastikan reaksi sudah setara. Karena apa? Karena muatan ataupun bukan muatan, apa namanya, koefisien di depan ini akan berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Misal kita contoh nomor 2 ini ya. Di sebelah kanan itu cuma ada H3PO4, berarti jumlahnya ya hanya H3PO4, tapi dia dikali 4. 4 dikali delta H0 H3PO4. Dikurangi, ini karena jumlah, maka di reaktan ini kan ada 2, P4O10 sama H2O. Maka di sini ada 1 dikali delta H0 P4O10 disiniin aja, namanya juga jumlah ya, ditambah 6 kali delta H0 H2O. Seperti itu. Jadi ini tinggal kalian lihat di tabel, kalian masukkan ke sini, tinggal dihitung semuanya, dan pastikan yang kedua adalah nilai delta H0-nya ini sama satuannya. Biasanya kalau di tabel satunya nggak ketemu, tabel lainnya, nah ini beda antara kilojoule per mol atau joule per mol dan seterusnya. Jadi harus dilihat satuannya harus sama. Jadi gampang sebenarnya, yang penting data-data itu ada semua. Udah, nanti hasilnya ini. Saya juga nggak punya datanya. Gitu ya. Itu yang untuk nomor 2. Dan nomor 1 mencari nilai delta H-nya semua seperti itu. Oke, nah ini nomor 3. Nah, ini kan dikasih nih. Kalau di nomor 3 dia dikasih nih, delta H0 reaksi sekian, delta HF0 dari CO3 sekian, delta HF ini sekian. Nah, kita lihat ya, berarti untuk menentukan ini yang ditanyakan, ini soal yang nomor 1. Misal nomor 1 tadi kan kita nggak punya nilai-nilai ini ya. Nah, sekarang kita dikasih nilai-nilai ini dan kita suruh menentukan nilai delta HF0-nya. Nah, caranya ya gampang sebenarnya, sama kayak tadi. Namanya delta HF. Reaksinya. Namanya reaksinya ini apakah sudah standar? Oke ya, 1 mol ini ya semuanya ya. Oke. Ini nilai delta H reaksinya adalah minus 638. Oke. Delta HF-nya si air segitu, delta HF pembentukannya CO2 juga segitu. Oke, yang ditanyakan adalah berapa nilai delta HF untuk metanol. Oke, berarti kan gini,
delta H F standar itu sama dengan tadi ya, jumlah dari delta H produk delta H F produk dikurangi jumlah dari delta HF reaktan. Produknya apa? Berarti di sini ada apa namanya tuh? Ini kan delta HF reaksi ya. Reaksi totalnya ini ya, delta H reaksinya ini. Ini delta HF-nya masing-masing. Oke. Nah, produknya itu ini adalah 2H2O. Berarti sini kita bisa masukkan gini ya. Delta H0F dari CO2 1 ya molekulnya ditambah 2 kali delta HF0 dari H2O untuk dikurangi ada CH3 delta gini ya. CH3 1 F0 dari CH3OH ditambah 3/2 kali delta HFO2. Oke. Kita masukkan delta HF reaksinya itu minus 638,6 kJ per mol. Nah, delta HFCO2-nya minus 1 ya, 1 dikali minus 393,5. Terus ditambah 2 kali minus 241,826. Dikurangi, ini yang ditanyakan ya, delta HF0 dari CH3OH, ini yang ditanyakan. Ditambah, nah ini 3/2 dikali, berapa sih delta HF untuk oksigen? Biasanya kalau unsur murni ini adalah 0. Seperti itu. Udah, berarti ini oke. Kita hitung aja biasa secara matematik, ini pindahin ke sana kan. Berarti sini kita dapat delta HF0 untuk CH3OH. Berapa kira-kira? Nah, coba nanti disamakan ya. Ini hitungan saya 238,552 kilojoule per mol. Oke, gampang kan? Nomor 1 sampai nomor 3 semuanya sama seperti itu. Begitu. Sip. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 apa sih ini? Oke. Ini yang ditanyakan adalah dengan entropi. Intinya gini. Entropi itu, entropi ya. Entropi ini adalah derajat ketidakteraturan. Derajat ketidakteraturan. Jadi, semakin tidak teratur, maka dia akan semakin positif nilai entropinya. Contoh, dari padat ke cair, ke gas, ini kan semakin nggak teratur, semakin bebas molekul itu bergerak. Maka ini nilai entropi akan positif. Begitu juga kalau misalnya dari gas, ini positif ya, ini positif. Tapi kalau misalnya dari gas ke cair, terus dari cair ke padat, ini adalah nilai entropinya negatif. Seperti itu. Kuncinya hanya di seperti itu. Gitu ya. Untuk menjawab soal
yang ini. Itu terus dia juga nanti akan dilihat, pokoknya yang semakin stabil, yang semakin teratur molekulnya. Jadi kan kalau udah stabil, kalau udah teratur ya berarti dia nilai delta S atau entropinya dia semakin negatif kalau teratur. Jadi energinya tuh semakin rendah. Jadi kayak misal gini, kayak misal orang yang belum menikah gitu kan biasanya, ini masih radikal gitu kan, karena dia mencari elektron lainnya agar dia bisa berpasangan gitu ya. Nah tapi kalau sudah menikah, ya dia akan lebih stabil. Ya ngapain juga maksudnya nyari yang lain, karena dia sudah punya istri di rumah gitu kan, istilahnya seperti itu. Itu sama seperti ini. Itu ketidakteraturan itu seperti itu. Nah, kalau misalnya ini ditanyakan PCl3 atau PCl5. Nah, kan kita bisa tahu ya, gaya antar molekul PCl3 ini jauh lebih besar dibandingkan gaya antar molekul PCl5. Kenapa kalau jauh lebih besar? Dia PCl3 itu dia punya 1 PeB, sedangkan PCl5 enggak. Jadi semuanya 5-5-nya Cl, kalau PCl3 kan 1 PeB, sehingga torsi antara PeB dengan PeI itu tinggi. Gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa PCl5 ini jauh lebih bebas bergerak. Kenapa kok lebih bebas bergerak? Iyalah, coba kalau misalnya PCl3 kan dia kayak gini. Cl, Cl, Cl. Ini gede kan, ada PeB. Tapi kalau PCl5, PCl5 dia ya udah karena semuanya Cl, jadi antar ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini semuanya sama. Jadi bebas dia bergerak seperti itu. Gitu. Jadi asumsikan 1 mol masing-masing pada T yang sama. Jadi intinya pada kondisi standar gitu ya. Itu untuk yang A. Kalau BCl2 dan CaF, ini lihat dari kekuatan ion. Nah, Ca itu berapa sih? Ca itu kekuatan ionnya lebih besar ya, CaF2 itu lebih besar dibandingkan BaCl2. Karena jari-jarinya kan lumayan gede-gede tuh ya. Sehingga CaF lebih stabil. Nah, kalau lebih stabil ya berarti dia nilai entropinya lebih kecil dibandingkan dengan BaCl2. Seperti itu. Termasuk juga yang C ini, yang C kan dia hanya gas dan juga liquid sama kayak tadi. Kalau namanya gas pasti dia lebih bebas. Itu ya, ini untuk soal nomor 4. Jadi yang perlu diperhatikan adalah konsepnya. Nah, ini untuk soal nomor 5. Nah, ini juga sama kayak yang nomor 4 tadi, jadi silakan dicek. Nah, untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 ini yang ditanyakan adalah keseimbangan masing-masing persamaan. Prediksi tanda dari delta S0. Oke, reaksi jika mungkin dan menghitung nilainya. Oke, berarti yang kita minta adalah yang diminta adalah nilai delta S. Oke. Nah, kalau delta S ini dia biasanya kita bisa lihat dari koefisien. Gitu. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah delta S. Oke, yang nomor 1 dulu ya. Jadi, karena koefisien kita harus setarakan dulu dong reaksinya. Karena kalau nggak setara, pasti udah jelas. Hasilnya pun akan salah. Gitu. Ini N2O3. Setara belum nih kalau udah seperti ini? Belum ya? N di kanan ada 4. N di kiri cuma 1. Berarti kan di sini harus dikali 4. O-nya 1, 3. Oke, setara ya, udah. Nah, dari situ kita bisa hitung delta S0-nya. Ini S reaksi ya. Ya, kita lihat aja. Jadi ketidakteraturan itu, ya dia jumlah molekulnya berapa sih? Gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi lihat di koefisien gasnya. Ini karena ini semuanya gas semua ya, ini gas semua, maka kita bisa langsung hitung koefisien gasnya semua. Jadi jumlah
koefisien dari gas produk dikurangin jumlah koefisien dari koefisien gas dari reaktan. Berarti ini ada 2 ya, 2 dikurangin 4. Berarti dari 4 jadi 2. Kalau dari 4 jadi 2, berarti kan dalam tanda kutip seperti dimanfaatkan. Gitu. Dibuat jadi, ya jadi lebih sedikit. Ya, berarti kan dia hasilnya adalah minus. Nah, kalau hasilnya minus, ini kan minus ya. Hasil minus seperti ini menunjukkan bahwa ketidakteraturan menurun. Gitu. Jadi kalau hasil minus tuh ketidakteraturan menurun. Loh Pak, kenapa kok cuma gas doang yang dilihat? Solid dan liquid enggak. Karena gini, kalau misalnya solid, itu udah jelas dia teratur. Jadi nggak usah dihitung lagi ketidakteraturannya, ya udah gitu. Begitu juga dengan liquid ini masih sedikit-sedikit lah. Makanya yang paling berpengaruh sekali itu adalah gas. Sehingga itulah yang perlu kita perhatikan. Gitu ya. Begitu juga untuk yang B nih, CH3OH, CO dan H2. Coba lihat, H2-nya belum setara. Ya, hidrogen di kiri 4, di kanan baru 2. Karbonnya sama oksigen, oke udah. Berarti itu disetarakan dulu, baru nanti kita hitung nilai delta S 0-nya. Dari situ kita akan melihat bahwa nilai delta S 0-nya adalah positif. Loh, kok positif, Pak? Ya, coba lihat. Ini di C-nya udah di kiri 1, di kanan 1. Oke, O-nya di kiri 1, kanan 1. H-nya di kiri 4, di kanan 2. Berarti sini 2. Betul ya? Kalau di situ 2, berarti di produk itu ada 3 kan? 3 mol. Jadi 2 mol dari H2 dan 1 mol dari CO. Sedangkan di kiri itu hanya 1. Berarti kan 3 minus 1. Maka hasilnya 2. Positif. Kalau positif, maka ketidakteraturan meningkat. Loh, kok jadi meningkat? Iyalah, coba. Ini kan dalam tanda kutip seperti kita menguraikan CH3OH menjadi CO dan H2. Jadi kita uraikan. Yang tadinya 1, kita pecah jadi 2, jadi 3, jadi 4 gitu. Kan semakin banyak, semakin tidak teratur. Kayak gitu. Itu ya, itu untuk soal nomor 6. Soal nomor 6. Oke, next. Ke soal nomor 7 biar tidak terlalu lama. Nih, keseimbangan masing-masing persamaan prediksi tanda dari delta S reaksi jika mungkin dan menghitung nilainya pada sekian. Ya udah, tinggal kita hitung coba yang A ya. Nilai delta S. Oke, yang A dulu ya. Coba kita sama-sama. Mana ini? Kita sama-sama hitung. A itu NaOH plus CO2 menjadi Na2CO3. Lihat, ini gas, ini solid. Ini solid ya. Ini gas. Kita setarain reaksinya, Na-nya 2, di kanan, di kiri cuma 1. Berarti sini harus 2 ya. C-nya di kanan 1, di kiri 1. O-nya. Oh, ini ada H2O ya. H2O liquid. Hidrogennya di kanan di kiri 2, di kanan 2. Oke, oksigennya ada 2 sama 2, 4. Ini 3 sama 1. Oke. Sip ya, clear. Maka kita bisa nilai delta S-nya di sini adalah 0 ya. Ini liquid, ini solid. Jadi yang cuma gas di sini berarti 0 min 1 sama dengan minus 1. Itu nilai delta S-nya. Nah, kalau untuk nilai apa namanya? Ini. Jadi cara koefisien seperti itu hanya memprediksi. Ya, kayak yang tadi itu hanya memprediksi. Nilai aslinya seperti apa, Pak? Nilai aslinya tetap kita harus melihat tabel dari tabel lagi. Jadi nilai delta S ini selalu dari jumlah produk dikurangin jadi jumlah reaktan. Contoh ya, saya coba produknya itu berapa ya? Oke, delta S dari Na2CO3 itu dia berapa sih?
Dia 135,98 ya, ditambah 69,9. Ini liquid sama solidnya ya, liquid H2O. Nanti coba dicek deh. H2O itu saya dapat 69,9, Na2CO3-nya ini nilai delta S-nya. Dikurangin, oke, ini ada yang 2 ya, 2 dikali 64,46, ini untuk yang NOH, ditambah CO2. Nah, CO2 ini 213,6. Maka di sini kita akan peroleh berapa nih? Minus apa positif nih? Ini 69, oke, ini sekitar 200. Ini udah 2 kali lipat. Ini sama ini sendiri aja enggak, berarti kan udah pasti minus kan? Minus 136,64. Nah, jadi ini digunakan bahwa oke, jadi kemungkinan tuh minus gitu ya. Jadi dari sini prediksinya terbukti kalau memang nilai delta S-nya itu adalah negatif. Seperti itu. Oke? Itu ya untuk hasilnya. Untuk yang FE nanti silakan dicoba. Cara menghitungnya ataupun ininya juga sama. Kalian setarakan dulu reaksinya. Setelah reaksinya setara, baru lihat di tabel nilai delta S atau nilai S lah. S dari masing-masing senyawa ini berapa sih? Baru nanti tinggal dihitung pakai rumus yang seperti ini. Jadi kalau delta itu ya pasti cuma ya produk kurang reaktan, produk kurang reaktan. Hanya seperti itu terus. Kayak gitu. Oke. Gampang ya untuk yang delta S ini. Kita lanjut ke nomor 8. Nih nomor 8 ini agak-agak panjang nih kalau nomor 8. Nanti dari nomor 8 ke nomor 9 ya. Oke. Oke, sip, nomor 8 dulu. Masih ada banyak ternyata. Oke. Nomor 8 ini kita diminta hitung delta H reaksi, delta S lingkungan, dan delta S reaksi untuk menentukan apakah reaksi tersebut spontan atau tidak. Oh, kalau kita menentukan spontan atau tidak, maka kita harus gunakan nilai dari delta H nanti. Jadi terakhir itu kita baru pakai delta H. Delta H lagi, delta G. Jadi kita harus cari dulu satu-satu. Kita cari satu-satu. Berarti reaksinya dulu deh. Kalau gitu, reaksinya udah setara belum ya? P4. CL-nya 12. CL-nya 12 ya. 3 dikali 4, 12. Ini 2 kali 6, 12. Ini di sebelah kiri P-nya 4. Sini juga 4. Jadi aman, reaksi sudah setara. Selanjutnya, udah setara reaksinya. Kita hitung masing-masing dulu. Delta H reaksinya. Delta H reaksi ini sama kayak tadi ya. Jumlah dari produk dikurangin dari jumlah dari reaktan. Produknya itu apa? Produknya di sini berarti 4 dikali PCl3 itu berapa sih? Nah, nanti ini silahkan dicari ya di tabel. Yang saya dapat sih segini. Berapa PCl3 itu? Minus 287. Itu terus dikurangin fosfor. Fosfornya itu 0 ya. Saya dapatnya 0. Jadi 4 lagi, 1 kali 0 ya, 1 kali 0 tetap 0. Terus CL2-nya juga 0. 6 kali 0, 0. Di sini maka kita akan peroleh hasilnya itu sekitar minus 1148 kilojoule. Tuh. Nah, gampang ya, ini yang A-nya lah. Nah, yang B-nya yang ditanyakan apa? Delta S lingkungan. Wah, delta S lingkungan ini apa nih, Pak? Nah, delta S lingkungan ini kita bisa dapatkan, kan tadi ada rumus turunan tuh Q per T ya. Q-nya ini sebenarnya bisa kita ubah juga jadi delta H per T. Seperti itu. Itu rumus dari delta S lingkungan. Jadi untuk perubahan pada suhu dan tekanan yang konstan. Tekanannya yang konstan, tapi suhunya biasanya
Ya, kalau suhunya konstan ya berarti kita gunakan asumsikan dia adalah 298. Nah, ini udah ada nih. Nah, ini suhunya 298. Oke, jadi aman. Jadi tinggal kita masukkan nih. Berarti minus 1148 dibagi 298. Atau kita bisa hitung dia sekitar berapa ini ya? Berapa? Bentar. 1148 dibagi 298. Jadi sekitar 3,85 kilojoule per Kelvin. Seperti itu ya. Ya udah, ini udah dapet kilojoule per Kelvin. Nah, selanjutnya yang ditanyakan delta S reaksi. Ini udah ya, ini dapat, itu juga dapat. Delta S reaksi ini sama produk per reaktan. Jadi nanti kalian cari saja sama produknya ini berapa? 4 dari PCl3 itu berapa ya? PCl3 itu 311,6, oke. Ini dikurangin berapa reaktannya? 1 kali P4. P4-nya itu apa di sini ya? Oh, ini 164,4. Terus ini ditambahnya berapa sih itu? 6 ya. 6 dikali berapa ini? 233. Maka kita akan peroleh hasilnya minus 256 kilojoule per Kelvin. Seperti itu. Oke, paham ya? Ini udah dapat delta S reaksi. Nah, ini yang kita perlu tentukan nih. Untuk menentukan apakah reaksi tersebut spontan atau tidak. Nah, untuk menentukan spontan atau tidak, kita harus hitung lagi. Delta G sama dengan delta H min T delta S. Delta G-nya apa? Jadi nanti kita lihat delta G-nya positif atau negatif. Sebenarnya di sini gampang. Jadi nggak usah kita masukkan angkanya ya. Delta H-nya negatif. Dikurangin T. Delta S-nya apa? Negatif juga. Negatif berarti kan positif di sini ya. Nah, kita lihat delta H atau delta S-nya nih. Jadi sebelah mana yang paling tinggi? Gitu. Nah, ini kita coba hitung berarti kalau kayak gini berarti kita coba hitung. Jadi ini tergantung kalau misalnya delta. Jadi nanti kita coba ya. Kalau delta H negatif, delta S-nya intinya gini. Intinya delta G lebih kecil dari 0, ini spontan. Delta G lebih besar dari 0, ini tidak spontan. Delta G sama dengan 0, ini setimbang. Gitu. Nanti kita coba cek trik-triknya lah. Oke, sekarang coba kita hitung dulu 256 ya. 256 dikali 298. 256 dikali 298. 76.288. Delta H-nya dia 1148 ya. 75140. Entar dulu. Oh, ini satuannya joule ya. Maaf, ini berarti satuannya joule ini. Ini. Oh, ternyata ini joule ya, joule Kelvin. Jadi ini satuannya joule, maaf. Kalau satuannya joule berarti tadi yang jadi kita 256-nya ini dikali 10 pangkat min 3. Kayak gitu. 256
Berarti sama aja kayak 0,256 dikali 298. Jadi dia cuma 76,288 positif. Jadi dikurang 1148. Jadi ada sekitar di sini negatif 1071. Nah, karena ini masih negatif, maka ini disebut sebagai spontan. Lihat nih. Lihat ini ketentuannya. Gitu. Nah, sebenarnya gini gampang. Karena rumusnya adalah selalu seperti ini, maka kita prediksi nih, delta H-nya positif, tapi delta S-nya juga, delta S-nya negatif ya. Ini kan positif, ini negatif dikali negatif, berarti kan positif ya. Kalau ini berarti delta G-nya positif. Kalau delta G positif, ini berarti tidak spontan. Terus kalau misalnya delta H-nya positif, tapi delta S-nya positif, nah ini tergantung dari T. T-nya tinggi, kalau suhunya tinggi, maka dia akan ada cenderung ke arah negatif, karena pengalinya di sini tinggi. Tapi kalau suhunya rendah, ya berarti tetap aja dia akan positif juga. Kalau tadi ya, kalau T tinggi, dia cenderung negatif, jadi spontan. Kalau T rendah, dia cenderung ke positif, jadi tidak spontan. Nah, kita lihat kalau minus-minus kayak yang ini. Kalau minus-minus ya tergantung tadi T-nya tinggi apa rendah. Kalau T-nya rendah, ini kan di 298 termasuk rendah. Kalau T-nya rendah, dia akan cenderung ke negatif atau spontan. Tapi kalau T-nya tinggi, coba kalau T-nya tinggi kan ini pengalinya tinggi, jadi minus-minus positif kan. Positif ini akan cenderung positif, maka dia tidak spontan. Tapi kalau misalnya delta H-nya negatif, terus delta S-nya positif, ya ini udah pasti negatif. Jadi udah pasti spontan. Gitu. Jadi itu cara memprediksinya. Nah, dan untuk nomor selanjutnya, coba kita lihat. Nomor 9 ini juga sama, nomor 10 juga sama, 11 juga sama. Jadi silahkan teman-teman melakukan perhitungan sendiri. Jadi untuk setelah nomor 8 itu biasanya sama. Jadi silahkan. Itu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.